Bapak Ibu sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, sebentar lagi insyaallah acara silaturahim Idul Fitri 1443 Hijriah pimpinan wilayah Muhammadiyah Kalimantan Barat akan segera kita mulai. Izin Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'du. Yang terhormat Dr. Agus Muhammad Samsudin MKes, Ketua Majelis Pembina Kesehatan Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Yang terhormat Dr. Agus Sukaca MKes, Wakil Ketua MPKU PP Muhammadiyah dan sekaligus sebagai narasumber dalam acara silaturahim Idul Fitri Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Pontianak, Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Kalimantan Barat Dr. Pabali Musa MAG serta jajaran pimpinan 13 ayahanda-ayahanda, Ketua Pimpinan Wilayah Aisyah Kalimantan Barat, baik yang hadir maupun melalui luring atau Zoom, daring ataupun luring, Ketua Ortom tingkat wilayah, para ketua pimpinan daerah Muhammadiyah se-Kalimantan Barat, pimpinan daerah Aisyah, dan pimpinan perguruan tinggi Muhammadiyah dan Aisyah yang ada di Kalimantan Barat, pimpinan Universitas Muhammadiyah Pontianak, pimpinan Sekolah Tinggi Ilmu Keperawatan Muhammadiyah Pontianak, dan pimpinan Politeknik Aisyah Pontianak, serta pimpinan amal usaha lainnya baik tingkat sekolah maupun panti asuhan dan yang lain-lain. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah yang hadir dalam kesempatan silaturahim Idul Fitri 1443 Hijriah Keluarga Besar Muhammadiyah Kalimantan Barat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya selaku MC sekaligus nanti moderator dalam kegiatan ini, izinkanlah menyampaikan susunan acara kita pada hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, dan kemudian yang ketiga nanti sambutan dari Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Kalimantan Barat, dan yang keempat adalah acara inti yaitu tausiah silaturahim Idul Fitri, dan yang terakhir adalah penutup. Untuk mengharapkan keberkahan serta maunah dari Allah Subhanahu wa taala, marilah bersama-sama kita membuka kegiatan ini dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian yang kedua adalah tilawah yang insyaallah akan disampaikan oleh Adinda Eki Suryananda. Beliau adalah pengurus IPM wilayah tingkat wilayah Kalimantan Barat. Kepada Adinda Eki Suryananda kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خبير. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم. صدق الله العظيم. نون والقلم وما يسطرون. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Demikian tadi tilawah dari Adinda Ibmawan Eki Suryananda yang telah kita dengarkan bersama-sama. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati kita dan sesiapa saja yang mendengarkan tilawah tadi. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Acara yang berikutnya adalah sambutan dari pimpinan wilayah Muhammadiyah Kalimantan Barat kepada Ayahanda Dr. Babali Musa MAG. Falyatafaddal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi mawalah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ba'd. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, yang sama-sama kita hormati, kita muliakan dan kita banggakan. Hadir bersama kita dan sudah rentetan kegiatan dari pagi ini full. Yang pertama adalah Ketua Majelis Pembina Kesehatan Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, yaitu Dr. Haji Muhammad Agus Samsudin MM. Alhamdulillah, terima kasih sudah memberikan banyak pengarahan dan juga sekaligus tadi terutama tentang kaitannya dengan syukuran dan sekaligus juga terkait dengan rencana kita mendirikan rumah sakit PKU Muhammadiyah. Kemudian tak lupa Al-Ustadz Dr. Haji Agus Sukoco, Sukaca, kalau kami ini nyebutnya Sukaca sajalah. Itu ya, Sukaca di samping sebagai wakil ketua MPKU juga kita sudah sering berinteraksi dalam bentuk pengajian rutin Golden Habit ya. Golden Habit itu kegiatan yang memang rutin Sabtu pagi. Alhamdulillah kita dapat bersua langsung bertatap muka bersama ini. Kemudian yang saya hormati rekan-rekan pimpinan wilayah Muhammadiyah Kalimantan Barat serta ortom tingkat wilayah termasuk Ibu Aisyah khususnya yang tadi pagi juga bersamaan kegiatannya dengan Milad Aisyah ya secara nasional. Kemudian seluruh majelis lembaga pimpinan wilayah Muhammadiyah Kalimantan Barat, juga tidak lupa dengan unsur-unsur pimpinan dari amal usaha khususnya Universitas Muhammadiyah Pontianak ini, serta semua hadirin yang mohon maaf tak dapat saya sebutkan satu persatu. Tentu kita bersyukur alhamdulillah dalam suasana masih pertengahan lebih sedikit bulan Syawal ini kita dapat silaturahim dengan penuh berkah dan sehat, sempat dan semangat walaupun kegiatannya tentu masih hibrid ya. Sebagian hadir di ruangan ini dan sebagian tentu melalui daring. Nah, dalam rangka silaturahim ini kita pertama tentu saya mengucapkan terima kasih atas kebersamaan kita semua menyukseskan berbagai program kegiatan yang dirancang dan dilaksanakan oleh Panitia Ramadan tahun 1443 Hijriah PWM Kalimantan Barat ini. Di antaranya hadir bersama kita Pak Prof. Din Samsudin, kemudian hadir lagi yang lainnya juga dalam berbagai interaksi kegiatan dari pengajian Ramadan dan yang sejenisnya. Terima kasih kepada semua pihak yang sudah aktif berpartisipasi. Saya atas nama pimpinan wilayah Muhammadiyah tentu menyampaikan selamat Idul Fitri 1443 Hijriah. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Dan insya Allah setahun ini kita dapat terus menggemakan semangat takwa sehingga sampai bersua kembali dengan Ramadan tahun depan. Kullu amin wa antum bi khair. Amin Allahumma amin. Tanpa terasa didikan bulan Ramadan masih terus bersemi dalam diri kita. Sekurang-kurangnya ada 4 tahapan yang kita alami dalam mendidik diri selama Ramadan itu. Yang pertama tentu pengendalian diri dari yang diharamkan. InsyaAllah sudah dapat sukses kita lakukan.
yaitu hal-hal yang membatalkan puasa. Yang kedua, pengendalian diri dari hal-hal yang mengurangi nilai puasa. Sudah dididikkan oleh Ramadan juga. Yang ketiga, lebih tinggi lagi adalah mendidik kita untuk mampu mengendalikan diri dari yang halal. Nah, yang keempat, yang lebih tinggi lagi, kita dididik untuk mampu berbagi terhadap sesuatu yang halal dalam bentuk infak, sedekah, dan lain sebagainya. Nah, ini semua tentu relevan dengan tema kita, yaitu mengokohkan atau menghidupkan jiwa welas asih. Nah, saya dah tanya kepada Ustadz Agus Sukaca, ini welas asih ini bahasa Jawa terjemahan dari Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Welas asih tentu dalam bingkai kerukunan dan persatuan. Nah, ini semua adalah implementasi dari 4 tahapan kita membina diri, mendidik diri melalui ibadah di bulan Ramadan yang baru saja belum sampai 3 minggu kita lewati. Mudah-mudahan insyaAllah silaturahim ini dapat melengkapi lagi upaya kita untuk meningkatkan bukan sekedar pada dimensi hablum minallah, tapi juga hablum minan nas. Terima kasih kepada hadirin semuanya, khususnya Al-Ustadz Dr. Agus Sukoco yang berkenan untuk menyampaikan tausiah dalam rangka silaturahim kita pada kali ini. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga Allah meridhoi kita semua. Akhirnya nasrum minallah fatun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah, demikian tadi kita mendengarkan bersama-sama sambutan daripada Ayahanda Dr. Pabali Musa MAG, Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Kalimantan Barat. Dan acara yang berikutnya adalah acara inti kita, tausiah. Sebagai informasi saja, yang akan menyampaikan tausiah kita pada kesempatan kali ini adalah Dr. Agus Sukoco atau Sukaca, Magister Kesehatan. Beliau sebagai Wakil Ketua Majelis Pembina Kesehatan Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah dan sebagai dosen juga di UAD, Pak ya. Dan Sohibul Kitab Nine Golden Habit ya. Nah, jadi ini terkenal sekali di AIK itu udah lama yang punya itu, Pak. Ya, cuma penerapannya mudah-mudahan lah ya, semakin kita sering baca, kitabnya kecil tetapi isinya emas ya, dan mengamalkannya pun mudah-mudahan nanti berjiwa emas. Nah, informasi juga yang sampai saat ini peserta yang mengikuti Zoom ya, yang di Zoom ya. Ini enggak tahu yang di YouTube-nya, ini sudah 107 jamaah. Nah, ini artinya kalau ditambah dengan ini udah hampir 300-an jamaah. Ya, mudah-mudahan kita semangat insyaallah sampai pukul 5 nanti untuk mengefisienkan waktu kita serahkan. Masya Allah. Ini dari 386 peserta. Ini tidak menutup kemungkinan juga di luar Karbar ya, kalau seandainya sudah tersebar ya. Nah, ini kita serahkan kepada narasumber kita. Ya, selamat datang Ayahanda Abdul Samad dan Ketua Pimpinan Wilayah Aisyah. Ya, kepada Pak Dr. Agus Sukoco, MKes, waktu dan tempat kami persilahkan. Oh, ini aja. Duduk apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd.
yang saya hormati Pak Dr. Muhammad Agus Samsudin, Ketua MPKO. Beliau ini teman seperjuangan saya sejak remaja, Pak. Sama-sama aktif di IPM, ya, mulai IPM SMA Muhammadiyah 1, kemudian IPM daerah, IPM wilayah. Nah, ketika IPM wilayah, saya kebetulan waktu itu sebagai ketua umum, beliau sebagai salah satu sekretaris, ya, itu menghidupkan kembali IMM yang waktu itu wujuduhu ka'adamihi. Ya. Nah, salah satu tim intinya adalah Mas Imawan Wahyudi, ya, 85 ya itu ya. Nah, Mas Imawan itu minta ke saya, Mas Agus, tolonglah kader IPM itu ada yang dihibahkan ke IMM katanya, supaya IMM ini bisa bangkit kembali. Nah, waktu itu atas dasar musyawarah bersama teman-teman yang kita hibahkan Pak Agus Samsudin. Kita hibahkan untuk menekuni IMM, ya, dan alhamdulillah ya beliau sempat menjadi ketua umum DPP IMM, ya, dan berhasil menggerakkan kembali IMM, ya, yang dalam masa waktu cukup panjang itu kolab, ya, DPP-nya itu hampir tidak aktif sama sekali, ya. Baru kemudian setelah itu alhamdulillah sampai sekarang ini IMM tetap bisa berkembang. Ya. Beliau ini juga satu tim dengan saya sebagai instruktur utama IPM. Ya. Biasanya kalau TM3 itu instruktur Master of Training-nya Pak Haidar, imam trainingnya Agus Sukoco. Nah, salah satu instrukturnya beliau. Jadi kita satu tim ini dalam berbagai training IPM. Ya. Nah, alhamdulillah kemudian kita bisa bisa mengembangkan sistem perkaderan IPM, ya, itu menjadi sistem yang pertama kali di lingkungan angkutan muda yang terstruktur dengan baik. Akhirnya IMM itu membuat sistem perkaderannya juga mencontoh punya IPM. NA mencontoh punya IPM. Kemudian yang lain-lain bahkan Muhammadiyah itu embrionya dari sistem perkaderan IPM. Yang waktu itu penyusun utamanya Pak Haidar dan saya, ya, dan Mbak Nurjana, ya, Pak Nurjana untuk yang Imawatinya. Ini menjadi model sistem perkaderan yang kemudian berkembang di dalam Muhammadiyah. Alhamdulillah beliau ini lama di luar Muhammadiyah itu. Tapi tidak di luar sungguh-sungguh karena menekuni di perusahaan, ya, masih ada di bagian di Muhammadiyah, ya. Nah, sekarang bertemu kembali. Sebenarnya tahun 2010 saya itu datang ke rumah beliau untuk meminta beliau menjadi bendahara Majelis Tabligh PP Muhammadiyah. Ya. 2010 saya diminta PP Muhammadiyah untuk menjadi ketua Majelis Tabligh. Nah, salah satu yang saya mohon untuk jadi bendahara beliau gitu. Ya. Tapi beliau kedahuluan MPK, ya, Majelis Pendidikan Kader, ya. Nah, sehingga terpisah majelisnya. Nah, alhamdulillah sekarang ini ketemu, ya. Ketemu di dalam satu majelis, ya, beliau ketua, saya membidangi di bidang rumah sakit. Jadi sejak remaja sudah bersama-sama. Yang saya hormati Ketua PWM, Dr. Pabali Musa. Ternyata beliau ini satu alma mater dengan saya, Bapak sekalian. Sama-sama santri Pondok Pabelan di Magelang, ya. Tetapi beda waktu, ya. Saya keluar, beliau masuk. Jadi di sana tidak ketemu, tetapi beliau ini satu alma mater. Cuman bedanya beliau tetap menekuni jalur keulamaan. Jadi tetap di LPTQ ya, PTIQ ya, PTIQ tentang Quran, dan kemudian di
IAIN waktu itu, jadi jalurnya jalur ulama. Ya. Nah saya jalurnya agak bukan jalur ulama, ya, menekuni menekuni di bidang kedokteran. Ya. Meskipun apa namanya sekarang terlibat juga di pengajian-pengajian gitu. Para anggota PWM ya, Kalimantan Barat yang saya hormati, ya, Rektor PWA, ya, Ketua PWA beserta segenap anggota PWA dan Ibu-Ibu Aisyah. Ya. NA-nya ada enggak ini? Ada, alhamdulillah NA. Ya. Ortom, ya para pimpinan Ortom. Ya. Kemudian rektor, mulai rektor UM Pontianak, ya, bukan UM ya, STIK ya, STIK ya, STIK Muhammadiyah, ya. Politeknik Aisyah, ya. Ini luar biasa ini, punya 3 PTM ya, punya 3 PTM dan bagus-bagus ya. Dulu ketika sama-sama akper itu di sini waktu itu kalau tidak salah ada Bu Endang ya, masih ada enggak ya? Di awal-awal akper. Bu Endang siapa sebelumnya? Bu Wahyu ya, Bu Wahyu ya. Kebetulan waktu itu kan saya mendirikan Kaltim di Samarinda, akper Samarinda. Kemudian akper Banjarmasin. Kemudian akper Pontianak. Nah itu kalau acara-acara kita bersama-sama itu ya. Oh Bu Wida ya, Bu Wida betul. Ya. Nah ini dulu sama-sama kalau Kalsel itu Pak Laode ya, yang sudah almarhum ya. Nah alhamdulillah semuanya berkembang ya. Dan kami selalu selangkah di belakang Banjarmasin. Jadi akper Banjarmasin itu 2003 kalau tidak salah. Ya. Nah, Kaltim itu 2004, 1 tahun kemudian. Nah, Banjarmasin menjadi universitas 2016, kami 2017. Ya, jadi selangkah terlambat dibandingkan dengan Banjarmasin. Ya, ini alhamdulillah sejak awal juga kita sudah sama-sama dan alhamdulillah ini seluruh Kalimantan sudah punya perguruan tinggi. Ya. Terakhir di Kaltara itu Institut Teknologi ya kalau tidak salah ya. Kaltara baru aja di bulan-bulan terakhir ini. Dan alhamdulillah ini sebuah kesyukuran Kalimantan sudah mempunyai perguruan tinggi semua. Dan universitas ya tinggal 1 yang belum di Kaltara. Ya, mudah-mudahan nanti bisa berkembang menjadi universitas ya. Serta Bapak Ibu hadirin rahimakumullah yang sangat saya hormati. Saya ini duduk di depan ini karena perintah Pak Ketua MPKO, Pak. Karena awalnya mestinya yang menyampaikan tausiah beliau, tapi bagi tugas lah. Gitu. Beliau tadi sudah menyampaikan di Tasyakur di Kitamura. Ya. Nah, saya ditugasi beliau untuk menyampaikan di hadapan Bapak Ibu sekalian. Dan menurut saya temanya sangat menarik sekali itu, ya. Menghidupkan jiwa welas asih dalam bingkai kerukunan dan persatuan. Ya. Ini sebuah sebuah judul ya, tema yang menurut saya sangat menarik karena tema ini berhasil mengantarkan Muhammadiyah menjadi sebesar ini. Ini salah satu yang dikembangkan adalah teologi welas asih. Ya, teologi welas asih. Mula-mula ini kok Kalbar kok welas asih ya, ini bahasa Jawa ini. Dan di Muhammadiyah sendiri sebenarnya welas asih ini belum begitu populer, baru belakangan ini agak ada yang mempopulerkan ya. Termasuk salah satunya adalah Pak Munir Malhan, Profesor Munir Malhan itu yang ikut mempopulerkan istilah welas asih ini.
Dan saya waktu masih kecil ya, TK, SD itu diajari ibu saya ya. Kalau ngaji itu kan gurunya ibu ya, itu masuk terjemahan ya. Bismillahirrahmanirrahim ya. Kanthi anyebut asma dalem Gusti Allah ingkang maha welas tur maha asih. Ya. Ya, itu bahasa Jawanya yang saya kira ada orang Jawanya ya ini ya. Ya. Bismillah dengan menyebut asma Allah ya. Ar-Rahman itu maha welas ya. Ar-Rahim itu maha asih. Jadi welas asih itu adalah terjemahan dari Ar-Rahman Ar-Rahim. Ingkang maha welas tur moho asih. Dan rupanya di Kalbar istilah ini sudah populer, terbukti sudah menjadi tema. Ya. Jadi saya jadi ingat pada waktu kecil saya. Saya kemudian mencoba googling itu, welas asih itu kalau menurut Mbah Google apa sih anunya? Di samping terjemahan Ar-Rahman Ar-Rahim ya. Saya mendapatkan istilah welas asih itu pengertiannya ikut merasakan penderitaan yang dialami orang lain dan tergerak untuk meringankan beban mereka. Ini dari Google. Jadi ikut merasakan penderitaan yang dialami orang lain dan tergerak untuk meringankan beban mereka. Artinya menolong. Ya, jadi semangat menolong. Kita tahu teologi al-ma'un, ya, menolong. Itu diajarkan Kiai Dahlan itu lama. Ya. Menurut catatan sejarah itu sekitar 3 bulanan. Kiai Dahlan itu mengajarkan surah Al-Ma'un, Ar-Ra'aita. Termasuk muridnya itu adalah Kiai Suja. Ya, Kiai Suja ini ketua PKO pertama. Ini salah satu muridnya. Nah di dalam film PKO 1923 di situ digambarkan protes Kiai Suja atas ajaran Kiai Dahlan yang lama itu. Kiai, kok mboten nambah-nambah toh? Kok enggak ditambah-tambah toh pelajarannya? Kita semua sudah hafal, sudah mengerti. Nah, akhirnya Kiai Dahlan memberikan jawaban, nek wis ngerti yo ndang diamalke. Ya. Kalau sudah tahu ya segera diamalkan. Loh gimana caranya ngamalnya Kiai? Ya kemudian golek ono wong-wong sing do kleliran, ya. Cari orang-orang yang pada terlantar di alun-alun, di Malioboro, bawa pulang ke rumah, kasih sabun mandi, suruh mandi, kasih makan, kasih pakaian. Nah, akhirnya pengajian selesai dan waktu itu mereka kemudian menyebar mencari orang-orang yang terlantar. Dibawa ke rumah, suruh mandi, kasih sabun wangi. Ya, waktu itu sabun wangi itu mahal sekali. Ya. Jadi masih termasuk barang mewah sabun wangi itu. Nah, dikasih sabun wangi, dikasih makan, dikasih pakaian. Nah kemudian ini berkembang ya pola yang dilakukan Kiai Dahlan itu pada akhirnya mereka bersepakat orang-orang terlantar itu perlu dikelola secara baik. Muncullah panti asuhan yatim putra Lowanu Muhammadiyah. Nah panti asuhan itu
Kalau tidak salah berdirinya 1919 ya. Ya, kalau tidak salah itu berdirinya, jadi setelah pengajian Kiai Dahlan, itu kemudian pada urunan membangun panti asuhan, itulah yang kemudian menjadi model pengelolaan anak yatim yang pertama. Ya. Sebelumnya nggak ada anak yatim dikelola dengan cara seperti itu, secara terorganisir. Kalau anak yatim dikelola ya di rumah masing-masing, ya dikelola di rumah, kasih makan, dia ini, pokoknya dijadikan anak angkat atau apa, tapi yang dikelola secara organisasi, itulah original produk Muhammadiyah. Nah sekarang ini kan semua lembaga kan mengelola anak yatim, membuat panti-panti asuhan. Nah saya senang sekali ini di Pontianak, panti asuhannya begitu luar biasa ya, besar ya, tinggal meresmikan aja ternyata. Meskipun isinya masih belum, Pak Yusuf ada enggak nih Pak Yusuf? Belum kelihatan ya. Nah ini kemarin Pak Ketua memberikan usul ini, coba dipecah-pecah ya, per kamar perlu apa ya, misalnya bednya berapa harganya, nanti fasilitas satu kamar apa ya. Nah, satu kamar ternyata diperlukan sekitar 5 juta. 5 juta ini satu kamar ya. Nah, kalau misalnya kita menjualnya ke masyarakat, ini kita satu kamar perlu 5 juta, itu kan nyarinya gampang. Ya, ini kemarin usulan Pak Ketua. Ya. Nah, tapi yang jelas ini panti asuhan ini sudah menjadi model yang diadop bukan hanya oleh orang-orang Muhammadiyah, tetapi organisasi-organisasi yang lain juga melakukan, pemerintah juga melakukan model seperti ini. Ini original, ya. Jadi Teologi Al-Ma'un menghasilkan sesuatu ya yang luar biasa. Termasuk sebelumnya sekolah yang kita nikmati ya dengan model seperti universitas yang kita lihat sekarang ini. Ya. Ini juga model yang dikembangkan oleh Kiai Dahlan. Bahkan di pengajian Ramadan yang lalu itu disampaikan bahwa model pendidikan Islam yang ada di Indonesia itu original, ya. Tidak ditemui di tempat lain yang model-model seperti kita itu, dan itu menjadi model yang bisa diadop oleh umat Islam di seluruh dunia. Jadi ini cukup istimewa, meskipun pada awalnya Kiai Dahlan itu dianggap kafir karena mengadop model yang digunakan oleh Belanda. Model klasikal ini kan model yang digunakan oleh Belanda. Ada seorang kiai dari Muntilan, ya, itu yang datang ke Kiai Dahlan mengkafir-kafirkan. Mungkin kalau lihat film Sang Pencerah itu muncul itu episode itu, meskipun tidak persis seperti yang saya terima dari Pak AR gitu ya. Kalau yang saya terima dari Allah Yarham Pak AR ya, itu kiai itu datang udah ngafirkan Kiai Dahlan ya, ini kafir itu. Langsung Pak Kiai Dahlan bertanya, silahkan duduk Kiai ya. Mohon maaf Kiai tadi dari Magelang ya, itu ke sini naik apa ya? Ya naik sepur gitu ya. Kata Kiai Dahlan, kalau gitu nanti pulangnya jalan kaki saja Kiai. Loh, kenapa jalan kaki kan jauh gitu? Loh, sepur kan yang bikin Belanda gitu. Akhirnya habis itu udah nggak ada kalimat yang lain, minta pulang, dan akhirnya tidak mengkafir-kafirkan lagi karena ternyata dia juga menggunakan produk Belanda meskipun bentuknya berbeda. Nah, tetapi perkembangan yang dilakukan oleh Kiai Dahlan ini begitu luar biasa. Nah, kemudian juga Teologi Al-Ma'un ini juga menginspirasi Kiai Suja, ya, Kiai Suja yang ditunjuk menjadi ketua PKO pertama. PKO itu dulu singkatannya bukan Majelis Pelayanan Kesehatan Umum, bukan. Majelis Penolong Kesengsaraan Umum. Ya. P penolong, K itu kesengsaraan, O ya, O itu oeumem ya, umum, ejaan lama U itu kan oe ya. Jadi penolong kesengsaraan umum. Ya, itu majelis pertama. Nah, ini yang menginspirasi Kiai Suja untuk membuat hospital, ya, rumah sakit yang rumah sakit ini ya,
didedikasikan untuk menolong. Ya. Maka di tahun 2022 akhir itu ada tamu dari Surabaya namanya Dr. Sutomo 1922. Ya, itu di akhir-akhir tahun ya. Itu Dr. Sutomo sowan Kiai Dahlan. Inti maksudnya mengusulkan supaya Muhammadiyah itu bergerak juga di bidang pelayanan kesehatan dan pendidikan kesehatan. Nah, oleh Kiai Dahlan, Dr. Sutomo dipertemukan dengan Kiai Suja, diminta untuk diskusi. Karena Kiai Suja ini sudah menjadi ketua PKU. Diskusilah beliau berdua, di akhir diskusi berkesimpulan Muhammadiyah segera bergerak di bidang layanan kesehatan dan pendidikan. Dilaporkan Kiai Dahlan setuju. Kiai Suja gerak cepat, ya. Dalam waktu tidak lama, ya, itu segera mendirikan klinik PKO Muhammadiyah, tempatnya di Ngabean. Ya, itu bulan Februari ya Pak Agus, Februari tahun 23, yang sekarang dijadikan miladnya Rumah Sakit PKO Muhammadiyah, Jogja. Ya. Jadi cepat sekali, dari Desember ke Februari, dalam waktu cepat kerjanya hanya hitungan berapa bulan itu berdiri. Mulai sepakat sampai diresmikan, ya, itu hanya sekitar 2-3 bulan. Jadi diskusinya tidak panjang, cepat in action. Ya. Jadi segera terwujud, kemudian diresmikan. Awalnya konsepnya gratis, ya, gratis. Pengurus yang nyari duit untuk bayar obat, bayar dokter, bayar perawat. Ya. Dalam catatan Pak Sukriyanto AR, ya, itu tahun pertama tekor, tekor itu uang yang dikumpulkan nggak cukup untuk membiayai. Ya. Sehingga muncul pemikiran, ya yang punya duit suruh bayar, yang miskin tetap gratis. Yang itu kemudian berkembang, ya, luar biasa perkembangannya. Dan menurut catatan sejarah perumah sakitan di Indonesia, PKO Jogja itu menjadi rumah sakit pertama milik Bumi Putra. Jadi bukan hanya rumah sakit Islam yang pertama di Indonesia, tetapi rumah sakit pertama yang dimiliki oleh Bumi Putra. Sebelumnya yang punya itu hanya pemerintah Hindia Belanda, misionaris, dan Cina. Ya, hanya tiga itu yang punya. Selebihnya belum punya rumah sakit. Jadi Muhammadiyah itu termasuk apa? Termasuk pelopor di bidang perumah sakitan di Indonesia bagi penduduk Bumi Putra. Saya tahu ini ketika kuliah MMR, Bu. Jadi ketika disampaikan tentang sejarah perumah sakitan itu disampaikan, ya. Nggak tahu kalau saya orang Muhammadiyah itu dosennya. Tapi ya bangga juga gitu ya, kita Muhammadiyah ini pelopor di bidang perumah sakitan. Nah, yang menarik Bapak-Ibu sekalian, filosofi yang dikembangkan ini adalah filosofi menolong. Rumah sakit didirikan untuk menolong. Dan itu berlangsung terus sampai sekarang. Meskipun namanya menjadi Majelis Pelayanan Kesehatan, jadi P-nya itu jadi pelayanan, tetapi tetap filosofinya kita ambil menolong. Dan saya mempunyai kesimpulan atau pendapat, filosofi ini yang menjadikan Rumah Sakit Muhammadiyah berkembang di seluruh Indonesia. Sekarang ini rumah sakitnya sudah ada 100
ya Pak Agus Samsudin, 115 rumah sakit. Yang in progress itu ada sekitar 20-an lebih dalam proses pembangunan. Belum termasuk Pontianak karena masih belum mulai. Jadi yang mulai yang kita masukkan di dalam yang in progress ini. Ya. Sebentar lagi nanti mungkin masuk yang in progress. Ya. Ya, langsung 2 ya. Alhamdulillah. Ya. Ini luar biasa perkembangannya. Ya. Saya berkesimpulan ini karena teologi al-ma'unnya. Karena menolongnya sebagai implementasi jiwa welas asih. Ya. Karena ternyata ketemu itu hadis, ya. Wallahu fi aunil abdi maka nal abdu fi auni akhihi. Allah itu akan turun tangan menolong hambanya yang dia menolong saudaranya. Nah, karena rumah sakit kita itu kita kelola untuk menolong, maka meskipun di tahap awal yang mengelola rumah sakit itu bukan kaum profesional. Rumah sakit Muhammadiyah itu kebanyakan didirikan oleh tokoh-tokoh Muhammadiyah yang tidak punya latar belakang pendidikan kesehatan. Ustadz, kiai, ibu-ibu Aisyah, ya, cuman melihat ini kok nggak ada orang melahirkan nggak ada yang nolong secara Islami, mbok yuk bikin rumah bersalin Aisyah atau rumah bersalin Muhammadiyah. Kemudian cari lokasi, kemudian cari bidan, ya, cari siapa yang bisa bertugas di situ, jadi. Ya. Jadi rumah bersalin lama-lama berkembang jadi rumah sakit bersalin. Menjadi rumah sakit ibu dan anak. Lama-lama pasiennya tambah banyak, berkembang menjadi rumah sakit umum. Jadi hampir semuanya berkembang. Pak Malik lihat Gombong, ya, lihat studi di Gombong. Gombong itu yang mendirikan pimpinan cabang. Ya. Saya kenal itu keluarga Pak Jarot, Bu Jarot. Ya. Itu seorang mubalik dan Bu Jarot itu Aisyah yang mengawali pendirian itu, ya, dari cabang, dari kecil, sekarang menjadi rumah sakit tipe B, besar. Ya. Rumah sakit yang besar. Berkembang, ya, berkembang. Dan jumlahnya di mana-mana luar biasa banyaknya. Ya, tadi 115, ini organisasi Islam di Indonesia yang punya rumah sakit sampai di atas 100 itu enggak ada. Mungkin sekarang ini untuk organisasi termasuk yang di luar Muhammadiyah yang paling banyak. Ya. Ada sebuah kondisi di mana rumah sakit non-muslim itu mulai agak decline, ya, digantikan oleh rumah sakit Muhammadiyah. Padahal yang memulai ini bukan orang yang profesional. Kenapa? Tidak profesional kok juga berhasil. Saya melihat rahasianya di tadi Pak, Al-Ma'un tadi. Karena niatnya menolong, maka campur tangan Allah untuk menolong itu besar. Sehingga Allah campur tangan langsung untuk rumah sakit ini bisa berkembang. Berbeda dengan kalau niatnya cari untung. Ya. Kalau niatnya cari untung, itu kalau tidak mampu bersaing dengan yang cari untung yang lain, itu biasanya akan segera mati. Pak Ibu sudah melihat usaha ekonomi Muhammadiyah yang sukses? Usaha ekonomi, ya. Ya, ada 1-2, ya, 1-2.
Tapi suksesnya tidak sukses massal seperti pendidikan maupun rumah sakit. Jadi saya pernah sampaikan ke teman-teman dari ekonomi, coba mindsetnya dirubah dari pengen mencari untung menjadi untuk menolong. Ya. Jadi kalau misalnya kita mau dagang jualan, itu niatnya nolong supaya orang yang memerlukan itu mudah. Nanti kan sukses. Nah, karena sekarang niatnya belum menolong, ya. Dari majelis ekonomi dari masa ke masa itu kita kalau punya usaha ini kita dapat uang banyak, dakwahnya lancar. Tapi mesti untung dulu yang dicari. Ya. Jadi kalau kita usaha ini untungnya banyak, nanti dakwahnya lancar. Untungnya di depan. Ya, untungnya di depan. Beda dengan rumah sakit, nolong dulu. Ya. Akhirnya dengan nolong ini bagaimana supaya kita semakin banyak yang ditolong. Ada contoh kasus rumah sakit Siti Fatimah, ya, di Jawa Timur. Ya. Itu awalnya sih agak biasa-biasa, tapi ketika kemudian memuliakan orang miskin, sekarang itu pertumbuhannya luar biasa. Bagaimana cara memuliakan orang miskin? Caranya mereka yang miskin tidak mampu bayar, itu dikonekkan dengan lazismu, yang bayar lazismu. Ya. Pulang diantar dengan mobil rumah sakit, dikasih paket sembako. Ya. Jadi bukan hanya sekedar di diskon, ya, dibiayai, ya, diantar pulang, diberikan paket sembako. Nah, sehingga itu ternyata mereka berdoa itu, wah mudah-mudahan ya rumah sakit ini bisa berkembang menjadi rumah sakit yang bisa melayani. Ternyata keuntungannya berapa? Setelah melakukan model itu, ya, itu keuntungannya berlipat. Jadi bukan hanya naik, berlipat. Ya, kalau berlipat itu kan lebih dari lipat 1 kali. Ya, ya, ya. Ini setelah melakukan strategi itu, sehingga welas asih, ya, yang diimplementasikan di dalam pelayanan rumah sakit itu bisa menjadikan rumah sakit ini menjadi berkembang luar biasa. Dan saya pada kesimpulan, ya, berkembangnya rumah sakit Muhammadiyah itu karena teologi ini. Allah campur tangan langsung untuk bisa mewujudkan perkembangannya itu. Ini mudah-mudahan ini nanti welas asih ini juga mendasari, ya, klinik yang kita tasyakuri tadi. Jadi meskipun nanti yang kaya-kaya bayar, tapi yang miskin jangan sampai ditolak. Yang nggak punya dana, ya kalau perlu lazis ikut nongkrong di sana. Ya. Artinya lazis, ya, itu nanti bisa melihat siapa yang tidak bisa atau tidak bisa membayar, ya, nanti dibayar oleh lazis, kalau perlu juga disiapkan paket sembakonya. Ya, ini akan menjadi sesuatu yang insya Allah menarik. Muhammadiyah akan sangat dirindukan, ya, kehadirannya. Nah, sehingga kalau misalnya di klinik kita itu bisa dilaksanakan, nanti rumah sakit itu pun juga kehadirannya akan ditunggu-tunggu. Nah, ini sesuatu hal yang menurut saya ini sebuah teologi, ya, yang mengantarkan kesuksesan Muhammadiyah di bidang perumah sakitan. Dan ini sesungguhnya cocok dengan apa yang disabdakan Nabi kita, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak manfaatnya bagi orang lain. Kita bisa pahami hadis ini sebagai organisasi yang baik itu juga organisasi yang banyak manfaatnya buat orang lain. Jadi bagaimana kita bisa memberikan kemanfaatan kepada
banyak orang. Dan ini kalau menjadi dasar tata hubungan antar manusia, hubungan kita antar sesama pimpinan Muhammadiyah, antar sesama anggota Muhammadiyah, antar sesama masyarakat, antar sesama saudara, itu berbasis pada hadis tadi, yang utama adalah yang memberikan manfaat lebih. Jadi kalau kita bersahabat, siapa yang paling utama dari dua sahabat tadi? Yang paling utama adalah yang paling banyak memberikan manfaat. Sekarang ini kan polanya bersahabat, bagaimana bersahabat itu mendapatkan manfaat. Jadi kalau nggak dapat manfaat nggak mau bersahabat. Ya, jadi memanfaatkan orang lain. Ya, apa manfaat yang saya peroleh? Kalau saya bergabung, apa yang saya peroleh? Nah ternyata ini bukan konsep Islam. Konsep Islam adalah kalau kita bersahabat, yang paling utama adalah apa yang bisa kita berikan kepada sahabat kita. Dan ini kalau kita jadikan dasar di dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan, ini Masya Allah. Kita tidak gampang kecewa, karena misalnya kita hubungan suami istri, ya, yang kita pikirkan, apa ya yang bisa saya berikan kepada istri saya? Istri berpikir, apa yang bisa saya berikan kepada suami saya? Sehingga terhadap kekurangan-kekurangan itu, afina aninas. Jadi terhadap kekurangan-kekurangan orang lain kita menjadi pemaaf. Nah ternyata Allah memanggil, wasari'u ila maghfiratim mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Al-muttaqin itu digambarkan alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra wal kadhiminal ghaidha wal afina anin nas. Menahan amarah, tidak gampang marah, ya. Wal kadhiminal ghaidha wal afin, ya. Dan memaafkan, menjadi orang yang pemaaf. Terhadap kekurangan-kekurangan yang lain, maafkan. Ini biasanya kalau kita melihat kekurangan orang lain kan maunya marah ya, apalagi orang lain itu berbuat sesuatu yang tidak nyaman buat kita, itu kebanyakan maunya marah. Saya kemarin di airport ya, ketika mau masuk pemeriksaan X-ray, tiba-tiba ada yang nyelonong di depan itu, mestinya kan antrian ya, di depan ada garisnya itu. Tiba-tiba ada yang dari langsung nyelonong ke depan, peringatkan, mas, antri dong gitu. Responnya marah, sudah tahu salah, ya. Tapi responnya marah, gitu. Disuruh antri nggak mau, ya nggak mau ditegur. Ya. Nah ini respon yang banyak kita peroleh. Ya. Nah kita sebagai orang yang oh ya sudah biarlah, silakan. Saya juga nggak terlambat kok hanya dengan diselahi satu orang gitu ya. Kadang-kadang kan kita ikut marah Bu. Ya. Nah kalau kita ikut marah, adrenalinnya itu yang banyak keluar itu. Ya. Nah kalau banyak adrenalin yang keluar, apa yang terjadi? Pembuluh darahnya menyempit. Ya. Itu kalau sering terjadi, ya, hipertensi pasti. Ya. Jadi orang yang mudah marah, ya, tidak terima dengan apa yang dilakukan oleh orang lain, kemungkinan pembuluh darahnya menyempit. Kalau itu sering permanen, hipertensi. Dengan segala macam akibatnya. Tetapi kalau al-afina aninas, wis rapopo, nggak apa-apa. Ya. Nah kalau begitu, itu yang keluar apa? Endorfin. Endorfin itu apa? Endorfin itu hormon kebahagiaan. Jadi meskipun orang berbuat salah kepada kita, tetapi kita memaafkan, itu yang muncul adalah endorfin, kebahagiaan. Tetapi kalau kita tidak terima, yang muncul adrenalin, rasa tidak nyaman. Berbagai macam penyakit akan terjadi. Nah ini kalau kita bisa menjadikan ya pergaulan kita ya, atas dasar ini ya, asih. Ya.
ini insya Allah ya akan terjadi hubungan apa ini judulnya? Menghidupkan jiwa bingkai kerukunan. Rukun itu pasti, ya. Akan bingkai kerukunannya akan terwujud. Ya orang kalau sedang afin ya salah-salah sedikit nggak apa-apa. Kalau orang Jawa itu mengatakan kita punyalah hati lautan, hati segoro. Ya. Orang punya hati segoro, air laut itu kalau dikasih garam 1 gelas tambah asin enggak, Bu? Tambah asin enggak? Laut dikasih garam 1 gelas tambah asin enggak? Tidak. Jangankan 1 gelas, dikasih 1 truk juga tidak tambah asin. Tapi kalau hatinya cuma 1 gelas, dikasih garam 1 sendok, asin enggak? Asin. Maka kalau hati kita itu sempit, kena perubahan, ya, dari orang lain yang tidak nyaman tadi, waduh sudah hatinya sudah enggak karu-karuan ini. Tapi kalau hati segoro tadi ada yang terobos, ya sudah, nggak apa-apa, dimaafkan ya. Nanti istri keliru lupa bikinkan kopi, ya nggak apa-apa, ya. Bisa bikin sendiri, gitu ya. Jadi serba enak. Nah ini dengan teologi ini, ya, insya Allah kerukunan akan bisa terwujud, hidup kita akan menjadi lebih nyaman, dan insya Allah Allah akan mengawal kita, ya, akan menjadikan kita menjadi semakin baik kerukunan kita. Barangkali itu Pak Bali ya, ini sudah jam 5 ya. Ya, sudah jam 5, ya mudah-mudahan bermanfaat. Nah, marilah kita sama-sama semakin mendekatkan diri kepada Allah, ya, menjalani hidup ini sesuai dengan petunjuk Allah, ya. Dan petunjuk Allah itu adalah Al-Quran. Ya. Nah, saya ini mempunyai impian. Keluarga besar Muhammadiyah dan umat Islam itu ngerti bahasa Al-Quran itu. Ya. Ini kalau kita ngerti bahasa Al-Quran, insya Allah memahami hidayah Allah itu akan lebih baik. Ya. Oleh karena itu, di akhir sesi ini saya ingin mengajak, mari kita sama-sama belajar bahasa Arab Al-Quran. Nah, alhamdulillah. Saya dan tim ini menyusun buku Mari Belajar Bahasa Arab Al-Quran, dan bisa diakses lewat YouTube, ya. Dan nanti evaluasinya setorannya pakai Google Form, ya. Evaluasinya nanti juga pakai Google Form, jadi semua berbasis ini, sehingga bisa menyelesaikan sambil di rumah, ya. Nah, tidak perlu pendidikan formal. Nah sekarang sedang kita uji cobakan untuk mahasiswa itu di UMKT, ya, mereka wajib mengikuti, dan di Fakultas Kedokteran UAD. Ya. Nah, nanti kalau misalnya itu bisa, dokter-dokter kita itu ngerti Al-Quran langsung dari sumbernya, tidak perlu terjemahan. Ya, ini ke depan, nah kalau ini bisa kita lakukan, insya Allah Muhammadiyah siap menyongsong masa depan yang gemilang. Hadanallah yakum ajma'in, nasrul minallah, fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Insyaallah. Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang berbahagia. Kalau tadi yang dirahmati Allah, sekarang berbahagia karena udah nerima nasihat insyaallah. Jadi saya tidak perlu menyimpulkan karena kalam beliau ini kalam fasil, sangat terperinci, ya, lembut, tenang. Jadi seolah-olah seperti air mancur saja masuk, ya. Jadi tidak bisa disimpulkan, sesuai dengan konsentrasi kita mendengarkan, baik di luring maupun daring. Simpulkanlah masing-masing. Insyaallah semuanya sudah paham tadi tentang pengimplementasian jiwa welas asih
Kalau saya mau menyimpulkan, orang lain boleh mengambil apa saja dari Muhammadiyah, tapi tidak bisa mengambil spiritnya. Spirit welas asih itu. Jadi kalau ada orang ingin mencontohi Muhammadiyah baik dari segi mendirikan panti, mendirikan sekolah, mendirikan rumah sakit, persis mencontohi Muhammadiyah, silakan saja, tapi dia tidak bisa mengambil spirit Muhammadiyah, spirit welas asih ini. Nah, ini yang perlu kita kembangkan, mudah-mudahan bisa berkesinambungan, dan ini rahasia Muhammadiyah sehingga dapat tetap eksis sampai saat ini. Bapak Ibu sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, di akhir sesi ini saya sebagai MC sekaligus moderator mengaturkan mohon maaf yang sebesar-besarnya dan berterima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada Bapak Dr. Agus Sukoco, MKes, yang memberikan nasihat kepada kita semuanya, warga Persyarikatan Muhammadiyah Kalimantan Barat, dan berterima kasih juga kepada Ayahanda Dr. Pabali Musa, MAG, yang berkesempatan hadir, dan terima kasih kepada seluruh panitia. Ini hadir ketua panitia kita, sekretaris panitia, ini Syarif Samsul Rizal, dan penasihat pengarah ya SC Bapak Mufahir ya, Kiai Mufahir. Beliau ini ketua Majelis Tabligh juga Pak ya. Dan terima kasih kepada seluruh ayahanda-ayahanda pimpinan wilayah dan Aisyah dan seluruh peserta. Terima kasih atas kehadirannya, keikutsertaannya melalui Zoom. Saya mengakhiri, mari kita bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin, nasrun minallahi wa fathun qarib, wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habis dari rangkaian panitia Ramadan dia habis ya. Terakhir ini ya.